Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketemu lagi kita dengan Tok Wan Channel. Cincin tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apa kabar? Dan suasana kita ibadah puasa Ramadan sekarang ini, mudah-mudahan ibadah puasa kita tetap eksis, tetap menjalankan ibadah dengan sempurna, dan kita akan menjadi manusia-manusia yang taat menjalankan perintah Allah. Dan tentu apa yang menjadi tujuan puasa kita adalah la'allakum tattaqun. Namun demikian, cincin tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ibadah puasa tidak mengganggu, ya, dan ibadah puasa menimbulkan suatu semangat bagi kita dalam meningkatkan perjuangan, dalam meningkatkan ibadah kita, dan memperhatikan hal-hal yang berkenaan dengan kehidupan kita di dalam kehidupan masyarakat, bernegara, dan berbangsa ini, terutama dalam hal beragama. Untuk itu ada orang berpendapat puasa ini biasa-biasa sajalah, jangan banyak pikiran, jangan banyak bekerja. Tak demikian sebetulnya. Hapi daripada puasa Ramadan itu menimbulkan suatu semangat untuk lebih meningkatkan amal kita, amal ibadah kita, baik yang mahdah maupun ghairul mahdah. Ibadah terutama yang mengangkut masalah kemasyarakatan, masalah sosial, masalah politik, masalah ekonomi. Ini perlu kita kaji dalam bulan puasa ini. Oleh kerana itulah Tok Wan tampil pada bulan Ramadan ini melakukan kegiatan yang tidak bisa dilepaskan dengan tanggungjawab kita untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat, terutama menyangkut bagaimana kehidupan kita bernegara dan termasuk dalam pemerintah daerah Provinsi Riau ini. Cincin tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Tok Wan hari ini sengaja membuka suatu acara diskusi, dan saya mengundang beberapa orang pakar dan juga akan diikuti dan didengar oleh para audien yang sengaja hadir di tengah-tengah kita ini. Oleh kerana itu nanti para pakar kita akan menyampaikan dengan tema menyangkut masalah menuju negara yang tamadun. Kalau bicara tamadun itu menyangkut masalah menuju negara yang berkemajuan, berperadaban. Kita tinjau sekarang negara kita ini, apakah negara kita ini sudah menuju negara yang berperadaban, berkemajuan, dan sebagaimana cita para pemimpin kita di negeri kita ini dulu ingin negara Republik Indonesia ini diproklamirkan tajuk belaga itu menuju suatu cita negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sekarang apa yang kita lihat sekarang ini sekalian? Oleh kerana itu kita perlu melakukan suatu evaluasi menuju negara kita, negara yang tamadun. Dan sengaja kami undang para pakar hari ini untuk dapat memberikan suatu pemikiran-pemikiran mereka sehingga kita dapat pahami bersama. Oleh kerana itu sekali lagi saya undang, pertama sekali pakar yang sengaja kami undangkan adalah yaitu Pak Dr. Panca aja ya, Pak Panca. Assalamualaikum Pak Panca. Waalaikumsalam. Bagaimana Pak Panca? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Segar boleh puasa ni ya? Tak loyo kan? Tidak ada loyo. Ini bagus segar. Kemudian kami juga mengundang yang tidak kalah juga di Riau dan tidak kalah juga dengan Rocky Gerung. Di Riau ada Rocky Gerung, yaitu Pak Sahiman. Assalamualaikum Pak Sahiman. Waalaikumsalam. Ya. Dan juga kita undang pakar kita. Ini kebetulan ni orang pulau ni Pak. Ini luar biasa, baru pindah dari Aceh ni. Ya. Saya ikut juga andil berusaha untuk memindah beliau dari Aceh ke menjadi dosen di UIN Pekanbaru, harus mengabdi ke daerah Riau. Yaitu saya undang Bapak Muhammad Ansor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muhammad Ansor gimana? Ya, sehat tuh. Dah ketopang belum? Insyaallah waktu dekat. Gitu ya. Terima kasih para narasumber yang telah berkenan hadir sore hari ini, dan walaupun belum puasa nampaknya mereka segar juga ya. Dan kita lihat sekarang juga ada beberapa orang tokoh-tokoh yang hadir juga ya, terutama lagi Pak Fahri Yassin ya, yang cukup namanya disebut-sebut juga ya, menjadi pelopor juga nih dengan Tok Wan Channel mengadakan diskusi pada hari ini. Di samping yang lain juga Pak Mansur dan sebagainya, dan
tidak bisa sebut satu persatu namanya, jadi waktu pun terbatas sekali. Baik, saya masuk pada tema kita pada hari ini. Pak Panca dululah. Gimana, apa kira-kira yang menurut pandangan Bapak ini menuju negeri ataupun negara yang bertamadun ini, Pak? Apakah negara Indonesia yang diproklamasi 17 itu sesuai dengan cita-cita para pendiri negara kita ini, itu bisa terwujud atau belum ini? Silakan. Oke, baik. Terima kasih, Tok Wan. Saya juga terima kasih sudah diundang di acara kita ini bersama dengan kawan-kawan saya ini, Pak Saiman dan Pak Ansor, serta senior-senior kita yang hadir di acara ini. Kalau Tok Wan tadi memulai dari seperti apa persepsi kita sebagai akademisi, khususnya mengajar mata kuliah politik pemerintahan gitu ya. Maka kalau kita pakai konsep Melayu ini kan agak anu ya, Tok, ya, agak spesifik gitu. Spesifik. Kalau Zainal Kling sebut hubungan antara Islam dan Melayu itu kan ya, hubungan seperti bukan pada hubungan antara tebing dengan aur kata dia. Tapi hubungan di belantara hutan itu. Nah, dia saling bermunculan begitu. Nah, yang mau saya lihat dari perspektif kita dalam konteks keindonesiaan, kita ingin melihat bahwa ini kan konteksnya kan tentu kekuasaan tuh ya. Ya, kekuasaan gitu kan, yang mencerminkan baik buruknya sebuah negara itu kan dilihat dari bagaimana kekuasaan itu dijalankan. Baik pada ketika proses menuju kekuasaan formil maupun pada saat dia menjabat sebagai pengendali kekuasaan kan gitu tuh. Nah, di di akhir atau di awal tahun ini kan kita dihadapkan pada pemilu tuh ya. Ya, nanti kita bisa melihat konteks evaluasinya, bisa kita melihat konteks kekinian. Saya mau lihat dari awal dulu nih tuh, ketika proses pemilu serentak kemarin itu kan melahirkan hingar-bingar politik gitu ya. Karena di sana bertarunglah seluruh kepentingan politik baik dari eksekutif, legislatif. Dari konteks pilpres, walaupun ini belum selesai gitu kan tuh, kan melahirkan berbagai macam riak-riak yang muncul gitu ya, yang mengatakan curang dan satu sisi mengatakan macam-macam. Nah, itu realitasnya begitu tuh, bahwa kekuasaan itu tidak diberikan dengan serta-merta gitu ya, tapi sebuah proses yang dipilih gitu ya, sehingga yang namanya proses pemilihan itu untuk mendapatkan kekuasaan itu tentu dilakukan dengan cara apapun. How the way to get the power, kata orang Teluk Meranti kan. Bagaimana caranya mendapatkan kekuasaan, however, bagaimana caranya gitu. Sehingga kalau ketika kita lihat dari sebelah sini kita bicara soal kekuasaan, memang begitulah dinamikanya, Pak Saiman ya. Nah, bahwa siapapun pasti berkeinginan untuk berkuasa gitu kan. Dengan cara apapun itu terjadi begitu. Nah, tapi yang mau Datuk lihat tadi kan bagaimana persepsi kita tentang kepemimpinan yang tamadun itu kan. Sebetulnya tak selesai itu kalau kita kontak ketawa-ketawa lah, ini gurau-gurau di saya biasa sebut, kalau saya ini kan selalu mengistilahkan spontan aja nih tuh, harusnya menjadi pemimpin itu memang yang tamadun, tak mau dunia lagi tuh. Artinya dia sudah selesai urusan perut, ya kan, sudah selesai semua urusan, dia hanya bicara soal bagaimana menciptakan kesejahteraan masyarakatnya. Sekarang bagaimana kekuasaan tuh? Kekuasaan itu sekarang ini adalah proses politik yang dilakukan secara ugal-ugalan gitu kan, how do we to get the power tadi, bagaimana mendapatkan kekuasaan, kemudian mencari gitu ya, siapa yang bisa dijadikan harapan dan gantungan gitu kan. Sehingga kalau Datuk bisa bayangkan ketika kekuasaan itu dikendalikan oleh orang-orang yang terbelenggu oleh korporasi, oleh kepentingan politik yang sifatnya tidak muncul di permukaan, tapi dia sangat berpengaruh terhadap kekuasaan itu akan menggerus ya cita-cita dan harapan kita untuk menciptakan negara yang tamadun tadi itu. Karena sudah pasti nih, kita banyak mendengar di banyak berita gitu kan, kontestasi di level daerah pun seperti itu. Kepala daerah yang terpilih tersandera oleh kekuatan kekuasaan politik di luar formil, apakah itu kelompok pengusaha, apakah itu kelompok apa, akhirnya dia tidak punya keleluasan untuk melakukan hal-hal yang terkait dengan kepentingan rakyatnya gitu. Karena tujuan mulia dari kekuasaan itu kan sebetulnya bagaimana menciptakan kesejahteraan tuh. Nah, sejahtera ini selalu diplesetkan gitu. Sejahtera itu saya sebut selalu sejahtera, selalu jahat terhadap rakyat gitu. Ya, artinya jargonnya begitu, tapi prakteknya misalnya kalau kita baca di data BPS terakhir di 2023 kemarin, dengan desentralisasi politik lah namanya, banyaknya, tapi angka kemiskinan luas sekali tuh, 2 digit ya kan. Kemudian pengangguran terbuka besar sekali.
kesempatan kerja. Sementara di tempat kita di daerah kita ini ada perusahaan-perusahaan besar yang dia tidak ini ya, tidak spesifik tuh padat karya gitu, bisa mengambil banyak orang gitu. Tapi mungkin saja bro, ini kaitannya dengan kepemimpinan yang tersandera itu, ya kan? Sehingga peluang-peluang kita untuk bisa memperbaiki diri di negeri kita sendiri gitu, kita pun akhirnya tersandera. Tak bisa kita. Di beberapa daerah sudah ada tuh perda tentang misalnya perda tentang tenaga kerja lokal gitu misalnya. Tapi ya tinggal perda aja tuh, ya kan? Saya baca di Siak termasuk sudah ada perda itu tenaga kerja lokal. Artinya meminta kepada korporasi untuk menampung budak-budak kita Melayu yang sesuai dengan level pendidikan, tapi itu tak terjadi juga tuh. Nah, itu jadi masalah. Kenapa begitu? Konteks ini saya bilang mesti ada proses yang link and match tuh ya. Artinya dari awal itu sudah dimulai dari. Ada beberapa perbincangan yang saya tangkap kemarin ketika saya juga hadir di diskusi di IPDN tuh, itu disebutkan bahwa akan diupayakan satu konsep pemilu yang lebih ideal katanya begitu. Jadi tidak lagi ada dibiayai oleh tapi negara yang menyelenggarakan itu supaya nanti akan merubah sistem seperti itu. Ya. Tapi saya yakin dan percaya kan konteksnya berbeda tuh. Kalau bicara soal kekuasaan siapapun pasti akan mau kan tuh. Siapapun dia gitu karena dia pikir dia punya backup anggaran yang cukup, punya backup sekarang udah pandang Pak Panca, sistem politik sekarang ini apakah perlu tak satu evaluasi kembali dengan keberadaan partai politik sekarang ini? Kalau saya lihatnya lebih pada political will-nya tuh. Kalau sistem politik, kalau yang saya gambarkan Ranu Kantra Prawira tuh paling sering digunakan konsep itu, udah bagus lah tuh. Ada infrastruktur politik, ada partai politik, tugas partai politik melakukan pendidikan politik, seleksi kepemimpinan segala macam kan. Nah kita koreksi lah, apakah partai politik sudah melakukan itu misalnya. Ternyata ketika misalnya dia mengajukan calon kepala daerah, kepala negara, yang terjadi adalah kan konspirasi gitu, kira-kira gitu kan. Orang yang seharusnya menurut dan transaksional kan? Ini aja, karena kita tahu juga bahwa partai politik mungkin tersandera oleh kepentingan-kepentingan seperti itu. Nah kemudian ketika dia sudah menjadi bergeser dari infrastruktur politik, ada suprastruktur politik tuh. Itulah legislatif, eksekutif, yudikatif itu kan lembaga-lembaga formil yang lahir. Nah itu kan lagi segi ditinjau lagi struktur politik sistem. Yang maksud saya ini dalam sistem partai politik pada hari ini, apakah perlu lakukan peninjauan atau tidak itu maksud saya tuh? Nah, kalau menurut saya kan partai politik itu adalah instrumen demokrasi itu ya. Nah, pilar demokrasi. Nah, saya melihat itu tuh bahwa hari ini ya saya mau mengatakan bahwa partai politik itu hanya dijadikan sebagai alat kepentingan politik sesaat. Ketika mau kontestasi, mau berlayar ke seberang, lepas itu partai politik pun dilepas lah dia pergi. Hanya sebatas itu. Padahal fungsi-fungsi partai politik itu menurut saya mulia sekali tuh. Seleksi kepemimpinan. Artinya kan melakukan upaya untuk melihat secara terang benderang siapa yang patut dan pantas untuk jadi kepala negara pada daerah gitu. Kemudian itu pendidikan politik. Saya coba tanya dengan mahasiswa saya, ada tidak partai politik yang melakukan pendidikan politik syarat? Kan jarang sekali terjadi partai politik menggunakan itu. Ada beberapa partai, kita sebut aja lah termasuk mungkin partai PKS yang membangun kekuatan politik itu betul-betul secara ini ya. Selebihnya partai massa aja gitu. Dia hanya hadir ketika pokoknya kaitannya dengan kepentingan sesaat sudah selesai gitu. Nah itu tuh agregasi kepentingan tuh menampung aspirasi masyarakat kita. Itulah tugas partai politik sebetulnya. Jadi kalau demonstrasi itu sebetulnya harusnya dialamatkan partai politik sebetulnya gitu. Karena kan kalau ke DPR itu kan perwakilan partai politik yang ada di DPR kan. Nah partai politik inilah yang bisa agregasi kepentingan sehingga kepentingan masyarakat, keinginan publik itu bisa ditampung dan disampaikan kepada mereka. Nah hari ini kalau Atuk bilang bagaimana kondisi partai politik, menurut saya sakit tuh. Sakit. Saya kira ini instrumen demokrasinya dibutuhkan. Makanya saya melihat setiap ada pemilihan kepala daerah yang dilakukan oleh kepala daerah hari ini, pertama bukan mewujudkan visi dan misinya tuh, bagaimana mereka merebut sebagai ketua partai politik. Karena apa? Karena dia akan mengamankan kepentingan politiknya 5 tahun ke depan. Tak ada saya kira kepala daerah di kita ini khususnya yang tak menjadi bagian dari partai politik itu rata-rata ketua partai. Karena itu yang mau dia jadikan posisi mengamankan kepentingan politiknya. Nah, waktu 5 tahun ini konsolidasi, nanti baru 3 tahun keempat itu sudah bicara lagi bagaimana mengamankan kepentingan politik ke depan. Bagaimana perahu yang akan dia pakai. Nah, sekarang kan sudah punya perahu yang bisa mengamankan kepentingan. Itu aja lah tuh. Nah, substansinya adalah bagaimana kekuasaan itu, bagaimana menciptakan kebahagiaan dan kesejahteraan pada publik itu. Sampai hari ini kita masih bicara pada siapa gubernur kita, siapa bupati kita, bukan apa yang sudah dilakukan bupati atau gubernur kita pada kepentingan publik.
Nah, itu menurut saya tuh. Baik Pak Panca, luar biasa ini. Jadi kesimpulan parpol itu sakit ya. Jadi kesimpulan partai politik sakit. Perlu ada perubahan. Perlu Ya, oke, terima kasih Pak Panca. Ini Pak, ini Loki Gulung kita ini menangkap ini. Saya teringat kemarin itu waktu diskusi ini. Kita tidak ada lagi istilah sekarang tuh idealisme dalam politik, tidak ada lagi sekarang ini. Ya, seperti sekarang misalnya setelah pemilihan presiden Pak Saiman, saya minta nanti pandangannya apakah begini cara nanti. Ya, akan semua kali akan merapat kepada kekuasaan. Ya tak? Jadi Pak, apakah ini yang diinginkan dalam sistem politik bangsa kita ini, Pak? Silakan Pak Saiman. Ya, oke, baik, makasih Tuan. Sebenarnya kita ingin berangkat dari narasi-narasi yang besar, yang yang filsafati kalau kita pinjam diksi tamadun. Jadi harusnya kita bicara tentang kita letakin dulu posisi tamadun itu sebagai tadi Tuan sebut sebagai peradaban, sebagai budaya atau sebagai apa. Nah, kalau kita ingin berangkat dari konsepsi tamadun itu, kemudian itu adalah narasi besar sebagai rumah besar, ya tadi disebut sebagai Indonesia, yang kemudian diartikulasikan, dioperasikan melalui nilai yang terkandung dalam konsepsi tamadun itu. Maka memang harus dijelaskan pertama secara sejarah. Tamadun atau civilized dalam bahasanya Dr. Panca itu, yaitu menjadi sesuatu yang sudah dibincangkan sangat lama di dunia gitu. Jadi kalau misalnya kita pergi ke beberapa tahun yang lalu di masa-masa sebelum kemerdekaan Indonesia tentunya, karena kita ingin potret Indonesia hari ini, tentu tidak kita ingin ambil nilai-nilai yang besar yang ada di masa lalu itu. Tadi kan disebut apakah memang ini sungguhnya yang diinginkan oleh para founding fathers Indonesia. Nah, kan kita ingin ambil buah pikir mereka itu untuk kemudian kita lekatkan pada realitas politik yang baru saja selesai di 2024. Nah, kan sebenarnya pertarungannya ada di situ secara teori atau ya. Nanti kalau tadi secara bagaimana partai politik, bagaimana alokasi kekuasaan, bagaimana pengaruh dan lain sebagainya, itu masuk dalam teknis ilmu politik. Tadi Dr. Panca secara clear menjelaskan itu. Tapi tentu saja kita ingin dudukkan dulu konsepsi besar tentang ketamadunan itu. Kan positioning diksi tamadun itu menjadi sentral dalam forum ini. Karena dia harus diletakkan pada posisi yang naratif, dia harus bisa disandingkan dengan, atau paling tidak kita bisa secara fasih mempertukarkan antara civilized, tamadun, sama kultur. Nah, ini kan kita kadang susah untuk membedakan. Kira-kira kultur itu apakah sama dengan peradaban? Gitu kan. Kemudian tamadun ini sama dengan diksi yang mana? Apakah dia sama dengan diksi peradaban? Apakah dia diksi kultur dan lain sebagainya? Jadi saya ingin beranjak dari preteks yang besar itu dulu sebelum nanti kita secara naratif juga saya kira untuk membaca realitas Pilpres yang barusan selesai, tidak hanya Pilpres tapi Pileg, kemudian kelompok-kelompok politik yang saling bertengkar untuk mempersoalkan hasil politik itu, lalu kemudian investigasinya, persoalannya ada di mana. Tadi udah mulai sebenarnya, udah langsung masuk nih, forumnya tuh udah langsung ngejar terkait dengan fenomena yang terjadi pada realitas politik kita hari ini. Nah, kembali ke soal peradaban atau civilization itu kalau kita baca beberapa literatur, memang di abad-abad pertengahan, sebelum pertengahan ke Maris sebenarnya
saya baca kemarin karena memang Pak Fahri minta saya untuk bicara tentang Indonesia dalam konteks yang tamadun. Ya, sebenarnya ini diksi yang selalu muncul dalam konteks dalam konteks kemelayuan tadi disebut. Tapi tentu saja kita ingin potret dia dalam konteks yang lebih besar. Karena diskursus terkait dengan civilized, terkait dengan peradaban itu memang diskursus yang sudah cukup lama ada terutama di kerajaan-kerajaan Inggris waktu itu. Seorang filosof Zane Newman itu dia pernah menuliskan sebuah tulisan tentang bagaimana dia ngajar di sebuah universitas Kristen di Inggris waktu itu tentang barbarisme, barbar itu kondisi yang barbar dan civilization. Jadi barbarisme dan sivilisasi. Jadi dia di pertengahan abad dulu itu juga barbarisme dan sivilisasi itu sudah mulai dibincangkan oleh Neil Gaiman itu. Nah, apa ini nanti akan terhubung pada soal bagaimana sebenarnya pola-pola negara yang diinginkan oleh pendiri bangsa itu sesuai dengan keinginan yang mereka sudah rumuskan di awal, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, sesuai dengan Pancasila dan lain sebagainya, sesuai dengan ideologi-ideologi yang berkembang pada saat itu, atau barbarisme. Itu Neil Gaiman tuh bukunya Neil Gaiman yang saya coba kupas untuk membaca civilization dan barbarisme itu. Tapi saya potong sikit Pak Raymond ya dari penjelasan Bapak tu. Memang kalau kita kembali kepada sistem yang diinginkan oleh pendiri negara kita ini, memang kan kepada negara yaitu negara republik kan, itu kan tidak bersifat kerajaan. Dan dulu asalkan kerajaan-kerajaan juga ya, dan masing-masing kan kerajaan itu mempunyai suatu peradaban kebudayaan ya, seperti misalnya Riau Siak kan, kerajaan Siak kan kekuasaan luar biasa ya dengan nilai-nilai itu. Nah, dari kesatuan kerajaan-kerajaan menjadi satu republik ini, nilai-nilai itu sekarang sudah tidak nampak itu Pak, peradaban yang kata civil society itu. Ya. Nah, sekarang tujuannya kepada politik yang kepada tadi dikatakan lebih fokus setelah terjadinya reformasi, ya, itu sudah kepada kepentingan politik yang praktis tadi itu. Ya, ya betul tuh. Tadi disebut bahwa sebelum terbentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, itu meminjam bukunya Dr. Panca tuh, Benedict Anderson bicara tentang imagine communities. Jadi imagine communities itu komunitas terbayang. Jadi Indonesia itu dibangun di atas dasar-dasar kultur-kultur lokal itu. Ya. Ada Siak, ada Yogyakarta, ada Celebes, macam-macam itu di negara Indonesia itu. Jadi Indonesia dibentuk atas dasar kultur itu. Indonesia menurut Benedict Anderson imagines communities. Jadi komunitas terbayang di awalnya, ada kerajaan-kerajaan dari kerajaan-kerajaan besar. Tapi kemudian setelah itu ada penjajahan mulai mengintervensi struktur politik, budaya dan lain sebagainya, terutama di pemerintahan. Mungkin Dr. Panca pernah baca misalnya tentang proses proses indirect rules dalam sistem pemerintahan kita yang diperkenalkan oleh pemerintah Belanda ke wedana-wedana yang ada di Indonesia misalnya. Itu kan proses transformasi, bagaimana birokrasi itu mulai diperkenalkan pelan-pelan pada struktur yang dulu kerajaan. Sekarang kan pasca kerajaan, pemerintah Belanda waktu itu ingin mengintervensi agar struktur yang dulu tradisional kerajaan itu mulai mengenal peradaban yang lebih modern. Nah, itu civilized. Jadi ada pergeseran paradigm di tingkat struktur pemerintahan yang merubah dari soal-soal yang tradisional
berubah menjadi mulai pelan-pelan modern dengan tata kelola pemerintahan yang menjadikan birokrasi sebagai instrumen untuk memberesi kehidupan masyarakat banyak itu. Misalnya birokrasi dibutuhkan untuk menginventarisasi kebutuhan masyarakat apa saja. Birokrasi dibutuhkan untuk membuat nomor induk kartu penduduk misalnya. Kan posisi birokrasi sebenarnya ingin menertibkan itu, wilayah itu. Sehingga ada ketertiban di situ. Nah, proses itu yang mula-mula diinjeksikan oleh pemerintah Belanda itu untuk kemudian struktur pemerintah kita itu mulai berubah dari tata kelola yang dulu wedana dan varian-variannya itu mungkin Sia juga berkembang dengan kebatinannya, dengan pola-pola struktur pemerintahan yang kerajaan itu. Begitu juga di Jawa. Nah, ini kan pelan-pelan itu mulai dirubah oleh sebuah kekuatan besar untuk berpindah dari tata cara yang lama ke tata cara yang baru dalam konteks pemerintahan. Kemudian setelah itu mulai terjadi pemberontakan terhadap penjajah, kira-kira sebaliknya itu. Nah, di situ tadi disebut bahwa semua pemuda bersatu, pemuda di Jawa, pemuda di Kalimantan, pemuda di Sulawesi, pemuda di Sumatera, dengan sumpah pemuda untuk menyatakan bahwa tanah satu, bangsa satu, bahasa Indonesia itu. Untuk mengedepankan bahwa saatnya kita merdeka dari penjajahan Belanda. Nah, ketika mereka merumuskan, kan di situ legal standingnya, lalu kaitannya dengan diksi tamadun tadi, kan posisinya ada di situ. Nah, tadi yang diceritakan itu soal bagaimana setelah Indonesia itu terbentuk, kemudian didrive oleh kekuasaan. Nah, ini tadi kita bicara kekuasaan di dalam. Tapi ketika kita bicara hal yang lebih naratif, hal yang lebih besar, maka nilai-nilai dasar dibentuknya Indonesia Raya itu ditanamkan atas dasar apa? Kan itu yang perlu dibincangkan. Bahwa kemudian dia ada bias dalam implementasi keputusan tentang Indonesia Raya. Dr. Panca tuh obatnya, karena dia udah berusaha untuk investigasi presiden dua wajah misalnya, dua kaki. Kemudian partai tadi disimpulkan perlu masuk ke IGD, itu kan. Kemudian civic culture tidak kerja, masyarakat tidak paham atau abai dengan hak dan tanggung jawabnya sebagai warga negara. Berarti civic culture nggak jalan. Tadi yang menarik itu, kenapa soal artikulasi kepentingan massa itu dialamatkan ke DPRD, harusnya ke partai. Karena fungsi dasar partai itu di situ. Nah, ini kan sebenarnya harus ada kekuatan besar, tidak hanya soal hasil pemilu. Sebenarnya kalau kita ingin memberesin bangsa ini, jadi sentimen massa itu jangan diabaikan. Sentimen massa itu jangan digerakkan hanya karena soal hasil pemilu, itu maksud saya. Tapi kita sudah harus sama-sama, pemilu tidak pemilu, masyarakat sudah harus dikuatkan. Ada supremasi sipil yang harus dikuatkan agar mereka mengartikulasikan kebutuhannya itu nggak lagi ke negara, tapi mereka harus berdayakan partai. Ada rumah rakyat di situ tuh, rumah ideologis yang mereka pengurus rumah yang ada di rumah itu siap untuk menyuarakan kepentingan masyarakat yang ada di rumah itu. Kan kita harus kembalikan, memperkuat itu kan, harusnya. Sehingga nilai-nilai dasar, nilai-nilai luhur yang dirumuskan oleh Founding Fathers, kita dengan 5 sila, nanti akan ada bicara khusus tentang itu bisa menjadi ruh, menjadi semangat bagi bekerjanya negara yang bernama Indonesia itu. Saya kira itu, Pak. Nah, untuk selanjutnya, ini saya lempar kepada Pak Mansur. Sebagaimana dikatakan oleh Pak Saiman tadi. Kembali, silakan. Iya, terima kasih. Ini waktu masih ada menjelang asar nih. Iya. Masih 20 menit lagi.
Silakan, Mas. Saya sangat senang bisa bicara di forum ini. Iya, topik ini juga menarik buat saya. Pak Panca tadi, Pak Saiman juga yang digiring tadi tentang apa sih Indonesia yang bertamadun ini dan di mana posisi kita. Saya selama ini menekuni bagaimana sudut pandang Islam tentang bagaimana gerakan-gerakan mewujudkan peradaban itu, dan ingin menjelaskan konsep tamadun itu nanti ingin menarik secara generiknya terus bagaimana situasi kita pada saat ini. Barangkali praktek teoritisasi tentang konsep tamadun yang mungkin akrab dengan kita ini dalam konteks diskursus antara agama dan negara, Islam dan negara. Barangkali kita bisa tarik salah satunya itu pada masa ketika peradaban Islam itu sedang sangat gandrung sekali untuk bagaimana menteorisasi doktrin-doktrin Islam dalam konteks ilmu pengetahuan yang universal, dan di sini kita dapat menjelaskan bagaimana kata peradaban, kata tamadun dan sejenisnya itu, kata politik itu, tata kelola negara itu kita menemukan formulasinya yang terhubung dengan debat keilmuan yang lebih luas pada masa itu sampai dengan pada masa perdebatan, katakanlah ada Republikanya Plato segala macam itu. Nah, ada pada abad ke-10 Masehi itu ada satu tokoh yang kira-kira menawarkan konsep yang lebih kurang mirip dengan apa yang kita diskusikan tadi itu. Al-Farabi, Abu Nasr Al-Farabi itu salah satu nama penting dalam kajian-kajian politik, teori filsafat politik Islam. Dia kenalkan konsep Madinatul Fadilah, negara utama. Itu kata kuncinya sama yang kita diskusikan dengan ini, Madinah yang kemudian bentuk masdarnya ada tamadun. Dalam salah satu buku tipisnya yang dia tulis itu, tetapi menjadi monumental sekali, Ahlul Madinah Al-Fadilah, dia tulis apa itu masyarakat bertamadun, kira-kira kayak gitu. Masyarakat yang Madinah, masyarakat yang bertamadun itu seperti apa? Dia kasih penjelasan singkat, ialah masyarakat yang punya pemimpinnya, punya kesadaran tentang bagaimana gagasan tentang mewujudkan negara, masyarakat yang baik, masyarakat yang sejahtera, baik tujuan untuk ketuhanan maupun keduniaan itu terwujud, tetapi pada saat bersama mampu untuk menggerakkan rakyatnya untuk menuju titik itu di satu pihak. Di pihak lain, masyarakatnya juga punya kesadaran tentang bagaimana bergerak mewujudkan titik yang menjadi konsensus itu. Jadi ini sebetulnya sangat lama sekali diskusi. Itu kan diskusi pada abad ke-10, 13 abad dari sekarang. Tetapi ada satu percikan gagasan yang dapat kita ambil sekarang dan kita tarik substansinya untuk konteks sekarang adalah bagaimana negara bertamadun adalah negara yang punya visi, punya gagasan tentang apa yang ingin dilakukan, kemudian dapat memilih pemimpin yang tahu tentang apa yang dilakukan, dapat menggerakkan masyarakatnya, pun dia punya legitimasi yang kuat sehingga masyarakatnya punya kesadaran yang kuat untuk bagaimana bergerak menuju titik yang disepakati itu, gitu kan. Jadi ini konsep di mana konsep tamadun yang dapat kita tarik. Nah, ada diskusi yang sangat luas sekali tentang topik itu, tentang bagaimana gagasan-gagasan tentang tamadun itu didiskusikan dalam konteks agama dan politik, dalam konteks bagaimana posisi agama dan politik itu didiskusikan. Tapi intinya adalah ada visi, ada kesadaran, kemudian ada sikap menuju titik yang sama. Dan secara teoritis dengan Pancasila itu sebetulnya kita ada pada posisi itu. Kita ada posisi yang punya kesadaran, proses pembentukan Indonesia, proses menuju Indonesia itu ada titik, ada proses di mana founding father kita itu punya kesadaran tentang mengimajinasikan negara yang ingin dibentuk itu kayak apa, kata Soekarno kalau kita mau kutip itu, apa kita ingin bentuk satu negara yang mencerap dari nilai-nilai yang semua yang ada di kawasan ini, seterperinci apapun, semaksimal kita bisa membangun konsep yang mengakomodasi semua keragaman itu, baik budayanya, etnisnya, keyakinannya, dan seterusnya itu, aspirasinya kita ini. Dan proses itu dibentuk cukup panjang kali. Cobalah kita saksikan
perdebatan yang terjadi pada fase-fase formatif Indonesia itu tuh. Betul. Sangat ini, dan bagaimana itu dikarbit pada proses persidangan, dilembagakan, kemudian menjadi apa yang kita sebut sebagai Pancasila, undang-undang itu begitu nampak, dan ada kesadaran itu pada prakteknya punya visi. Tetapi memang kita melihat pada masa-masa yang kita diskusikan terakhir ini, situasi-situasi terakhir ini ada kegamangan tentang bagaimana cara kita menuju titik itu. Ada yang ya berpikir bahwa proses itu penting, tujuan kita sudah rumuskan, proses menuju itu juga harus bersih, tetapi juga ada yang berpikir bahwa tujuan itu utama, tapi proses itu hanyalah alat. Itu yang kita menyaksikan fenomena-fenomena seperti itu. Sehingga ketika katakanlah kita ingin menuju ini, oke, saya percaya bahwa pemerintah yang ada sekarang ini punya visi untuk menuju ke titik Indonesia yang lebih baik selalu. Tetapi pikiran bahwa untuk menuju ke titik itu kita punya banyak cara, dan kadang cara-cara itu yang mengelabrak tatanan konsensus-konsensus, ini yang kita risaukan. Ini yang kita risaukan. Jalan menuju titik itu dilakukan dalam cara-cara yang jauh dari nilai-nilai yang dirumuskan, yang disepakati itu, jauh dari konsep tamadun tadi. Dan praktek politik kita, praktek kebangsaan kita oleh elitnya sekarang ini sangat cukup terlihat dibawa ke dalam arah yang menjauh dari kata mutamadun tadi. Itu yang kita ini kan. Ya, kemudian Pak Ansor ya, ini istilahnya ini sesat di jalan ini. Kalau saya berpikir sesat jalan ini. Di dalam proses pembentangan sesat ini. Tidak kembali kepada pangkal jalan balik. Ini mengembalikan ke pangkal jalan balik ini. Dari apa yang menjadi tujuan daripada pendiri negara kita, yang merumuskan dasar negara kita, kemudian memproklamirkan Indonesia itu, dan tujuan daripada pembukaan Undang-Undang 45 itu kan ya. Ini kan sudah jauh ini. Nah, apakah ini sudah waktunya kita sesat di jalan, kembali ke pangkal jalan balik? Nah, itu perlu membentuk suatu formulasi mengembalikan rakyat Indonesia ini kepada kesadaran konstitusi negara kita ini. Ya, ini kerja berat yang perlu kita lakukan. Kalau kita percaya bahwa peradaban itu terbentuk dari gagasan, dan yang kita perlukan adalah merumuskan ulang tentang gagasan-gagasan itu, membangkitkan kesadaran-kesadaran untuk mengatakan bahwa kita sedang tidak ada di jalan yang lurus. Persoalannya di situ. Untuk mengatakan kita sedang tidak ada di jalan lurus itu tidak sepakat kita menuju ke titik sana. Jadi kerja-kerja gagasan, kerja-kerja peradaban, saya percaya untuk menjadi titik yang kita memulai. Artinya begini tuh, kita mengambil peran dalam konteks apapun level kita, apapun kapasitas kita, apapun ruang yang sedang kita mainkan, untuk membangkitkan kesadaran tentang pentingnya untuk kita mendiskusikan ulang, merumuskan ulang arah kita, dan terutama bertindak menuju untuk memperbaiki itu, menemukan kembali gagasan keindonesiaan kita. Ini kita Tok Wan mengundang kita yang semua dari kampus, dari UIR, dari UNRI, kami yang dari agama. Saya nggak tahu maksudnya apa gitu kan, apa pesan simbolik yang ada yang mau dikatakan oleh Tok Wan dengan bertanya dari mana kita memulai. Tapi kami yang dari orang kampus percaya bahwa gagasan itu punya kekuatan untuk mengubah peradaban, dan kita bisa memulainya, dan kampus semestinya itu ambil peran dalam proses itu. Kita menyaksikan bahwa 25 tahun terakhir, kenapa peristiwa gejolak yang sekitar setengah tahun lalu ketika ada istilah aturan yang dilabrak, kata tadi bahasa Pak Panca tadi, tapi kita diam saja, kan kita diam saja, kita tidak ada yang bergerak. Ini ketika kekuasaan diinginkan kemudian aturan dilabrak, kita nggak melihat itu sebagai persoalan, dan
pada simpul-simpul signifikan, simpul-simpul strategis masyarakat kampus, aktivis juga tidak bergerak menuju sana. Jadi ketika dari mana mulai dan bagaimana memulai, memang kita memperkuat di situ tuh. Saya percaya apa yang nanti akan digerakkan oleh Pak Saiman yang punya pasukan ini dia kan, dan pasukan-pasukan politik yang dia miliki ini, aktivis politik ini. Dan ini untuk yang kata Pak Mansur, apa tujuan Pak? Saya buka tujuan Pak. Saya melihat selama ini kampus-kampus yang ada di Riau di Pekanbaru ini tidak bergerak dan tidak memberikan suatu nuansa pemikiran dibandingkan dengan kampus-kampus yang lain gitu itu Pak. Silakan. Variabelnya kompleks itu terkait dengan ini. Nampak kita kan apa tujuannya. Bersiap untuk disembelih sama Tuan di sini rupanya ini kan. Tapi ya saya sepakat dengan apa yang dilihat sama Tuan kondisi kita saat ini. Simpul strategis masyarakat kita, kelompok-kelompok perubahan itu, intelijensianya itu tingkat kesadarannya bahwa dirinya adalah kekuatan penggerak peradaban itu mulai kehilangan rasa percaya diri. Tidak hanya dalam konteks bangunan kesadaran itu, tapi juga satu sistem yang secara sadar atau tidak sadar di kampus itu yang belakangan memang secara sistemik menggeser menuju ke sana. Saya ingin lebih perinci nanti coba ketika ada waktu yang cukup, tapi tidak terperinci kali. Dalam konteks kesadaran gitu kan, dalam konteks kesadaran gagasan kita sekarang sivitas akademika di kampus itu pada sebagiannya itu semacam terperangkap dari berpikir dalam konteks yang dalam bahasa kami ingin kutip Gramsci itu, yang dia sebetulnya produsen intelektual organik, intelektual yang punya kesadaran persoalan-persoalan sosial di kelasnya, di masyarakat, dan dia diambil bagian dalam proses itu. Tapi proses yang terjadi di kampus itu menggeser untuk punya ruang kesadaran yang seperti itu, menumbuh kesadaran seperti itu, intelektual justru digeser pada ke peran-peran yang teknis dalam proses kampus. Bagaimana dia memenuhi kebutuhan administrasi pengetahuan, kemudian dia habiskan waktu dalam pemenuhan administrasi pengetahuan, dan ruang untuk berpikir pada kesadaran kelas transformasi sosial itu digeser oleh sistem juga oleh praktek sosial akademisi pada ruang yang menjadi semacam administrasi. Tidak hanya cukup di situ, dalam konteks praktek itu juga kita melihat fenomena di mana ada satu sistem di perguruan tinggi itu, tidak hanya di Riau saya pikir juga, dan itu yang terjadi di Indonesia. Ada situasi di mana orang-orang yang ada di situ digeser dari berpikir tentang praksis keadaban itu. Jadi ada sesuatu yang bergerak di alam ini, kita menggeser situasi itu. Itu pada akhirnya kita nggak melihat ketika konsensus itu bilang begini, batasnya itu begini, presiden itu harus begini, lalu ada kenyataan agar gibnya tadi, gara-gara ingin berkuasa kata Pak Pancanya tadi, terus tatanan itu dirubah, dan kita melihat itu enjoy aja, dan lebih enjoy, saya katakan itu saya belum mendapatkan penjelasan kira-kira bahasa halusnya ketika aturan itu dilabrak kemudian dia menjadi ini, dan itu menjadi pilihan favorit juga itu. Jadi tantangannya itu sangat berat sekali. Coba bayangkan kami yang dari orang kampus, jadi ketika ada diskusi itu, Prof, mana jawabannya Prof? Itu apa, simbol apa? Pengetahuan itu sedang diginikan, sedang diapakan? Jadi Prof, mana Prof? Jadi apa yang menjadi simboli pengetahuan itu sedang dijungkir balikkan peranannya itu, seolah nggak ada itu ini, dan kita ada alam yang seperti itu. Membalikkan itulah kita yang perlu. Tidak tapi ada ini apakah tidak ada pengekangan ini? Pengekangan artinya sehingga para akademisi kita ini atau para dosen-dosen yang ini jangan sampai
berteriak ataupun memberikan pemikiran-pemikiran yang sifat dari itu mengkritisi terhadap kekuasaan, apakah tidak ada kira pengekangan itu bahwa kita harus loyal kepada pemerintah itu? Dan kalau kita lagi-lagi make apa, saya suka ini Pak Mansur, istilah kiri kritis ini yang diajari dia, yang guru saya ini. Kiri kritis, pembaca kritis, orang-orang seperti Gramsci itu menggunakan istilah hegemoni. Hegemoni itu apa? Ketika pandangan dominan dilihat sebagai sebuah kebenaran tunggal. Apa yang kita perlukan adalah segala pelembagaan satu gagasan menjadi satu kebenaran itu perlu dilapisi dengan gagasan-gagasan alternatif, dan praktek di kampus yang memperlihatkan produksi pengetahuan, produksi tindakan-tindakan menuju transformasi sosial yang dibonsai itu menjadi gagasan yang diterima. Coba kita, sistem pendidikan kita itu diadministrasi sedemikian rupa dan itu dilihat sebagai satu kebenaran yang memang harusnya begini. Jadi ini sangat hegemonik sekali. Aparatnya itu ya, istilah Gramsci bukan aparat dalam pengertian militer, aparatus intelektual itu bergerak menuju sana. Coba apa sih menjadi intelektual yang baik, intelektual yang sukses ketika dia sampai pada titik-titik formal di itu. Tapi kita tidak melihat pentingnya peran dalam konteks transformasi sosial. Kalau dulu orang seperti Mansur Fakih, kalau di sana itu ada Paulo Freire gitu kan, bilang bahwa intelektual itu adalah orang yang punya kekuatan untuk menggerakkan masyarakat. Dalam konteks kampus itu, intelektual itu orang yang mampu mengadministrasikan, ini tanda kutip sebatas mengadministrasikan kerja-kerja transformasi sosial itu ke dalam satu catatan kecil saja, tulisan-tulisan pendek yang mengadministrasi. Jadi bukan transformasi sosial itu sendiri yang menjadi utama, tapi administrasi itu, malangnya itu sebagai sebuah kebenarannya itu bro. Jadi ini kerja keras kita untuk membalikkan situ. Jadi ketika Tuhan bertanya, kenapa kita enjoy aja ketika melihat ada apa yang sakit ke IGD, tapi kita tidak melihat itu sebagai sebuah persoalan? Ya, kita punya kesadaran yang memang menjadi kerja keras kita untuk betul. Dan ini terus saja sebetulnya kampus ini merupakan center ya daripada menuju suatu cita tamadun tadi sebetulnya. Karena dari sana kan nilai-nilai peradaban itu timbul. Tetapi saya lihat di Riau ini ya, kecuali kalau di Gajah Mada ya, Gama ya, UGM Universitas Gajah Mada ya, UI kan, dari sana mereka tuh lahir kan, pemikiran itu. Tapi di kampus kita ini tidak melihat itu. Dan ini perlu ada perubahan juga, terutama sekali menyangkut masalah kepemimpinan di Riau, menyangkut masalah pembangunan Riau. Hanya sifatnya formalitas saja. Misalnya ada rapat Serindit misalnya diundang, hanya memiliki itu sudah selesai kan. Tapi masukkan secara keseluruhan untuk menyadarkan tadi bagaimana kampus menjadikan transformasi sosial itu. Nah, ini yang perlu kita upayakan ke depan, itu lakukan soal perubahan lah. Tanpa ada perubahan, termasuk Riau ini tak ada kemaju juga. Ya, tak usah kita bicara nasional ya. Di Riau saja belum kita tak bisa lihat. Karena semua sekali terpukau oleh tadi itu tugas-tugas kampus itu sendiri, sehingga tidak ada suatu ruang gerak mereka untuk melakukan transformasi tadi itu. Jadi silakan Pak Ansor, masih ada waktu Pak, kira-kira langkah-langkah yang konkret ke depan ini yang harus kita lakukan. Ya, silakan. 1 menit lagi. Ya. 1 menit lagi. 1 menit lagi. Silakan, mungkin terakhir, silakan. Kalau dari sudut pandang kampus, pertama kampus membuka diri. Kampus yang memperlihatkan penampilan publik gejala-gejala yang tidak demokrasis, yang tidak berpikir tentang pentingnya membangun kesadaran transformasi sosial, masyarakat harus punya tindakan terkait dengan itu. Itu ya. Oke. Itu.
Oke, terima kasih tuan-tuan, cik-cik. Tadi sudah kita dengar 3 narasumber yang luar biasa ya. Semangat memberikan suatu pemikiran yang sangat produktif dalam melakukan suatu perubahan, menciptakan suatu negara atau negeri yang bertamadun tadi itu, yang beberapa sisi tadi disampaikan, dan ini nanti akan dilanjutkan dengan diskusi. Oleh karena itu masuk waktu asar, kita istirahat dulu.